Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saat ini diadakannya kegiatan sosialisasi penegakan peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 4 tahun 2020 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol tahun anggaran 2023. Apa kira-kira itu, Pak? Sedikit gambarannya. Ini kan sosialisasi ini merupakan kegiatan rutin sebenarnya dalam rangka memberikan edukasi dan pengetahuan kepada aparatur pemerintah daerah, misalnya para lurah dan OPD terkait dengan sosialisasi perda tentang minuman beralkohol ini. Jadi ini merupakan salah satu upaya Satpol PP dalam rangka sama-sama bersinergi dalam penegakan apabila terjadi pelanggaran perda ini. Ya, himbauan dan harapannya, Pak, kepada masyarakat dalam pelaksanaan tentang pengendalian. Sudah jelas sebetulnya bahwa perda ini sudah harus efektif dilaksanakan. Jadi jangan sampai terjadi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Asahan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Iya, klasifikasinya tempat-tempat lokasi apa saja, Pak, yang lokasi ini tidak terbatas kepada tempat-tempat hiburan. Jadi kita kan juga harus menjaga kearifan lokal misalnya. Jadi makanya peraturan daerah ini disosialisasikan agar masyarakat tahu melalui aparat pemerintah daerah, misalnya OPD terkait dengan para lurah di kota Kisaran Barat ya dan kota Kisaran Timur. Saya kira itu. Ya, terima kasih banyak, Pak, atas keterangan wawancaranya hari ini. Salam sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Ya. Ya. Yang tahu koordinasinya ke Dinas Pariwisata. Kemarin dengar dulu. Kemarin kita melakukan tutup paksa terhadap permainan jalan di Silola, jalan Sesilo, Genjot. Ini namanya ditutup paksa. Sebetulnya dari alur hukum bersama dengan Kabak kemarin Pak Bu Polres ikut, tapi karena tanggung jawab kita wajib ditutup, tidak ada rekomendasi dari mana-mana. Ini artinya kita tanya dari apa? Mereka sudah sedang mengurus izin dari Dinas Pariwisata Provinsi terkait dengan permainan ketangkasan. Jadi artinya jangan kita membuang tanggung jawab, kita cari solusi. Ini judul kegiatan kita ini sosialisasi, bukan saling berdebat. Artinya perizinan nggak jelas, apalagi daging ini terus sekali sampai sekarang masih cari jawaban saya lihat. Jadi saya kira itu sebetulnya di kegiatan ini kami berharap kita cari solusinya terkait dengan perda ini, karena memang perda ini terus terang lemah. Harusnya ini sudah sesuai dengan yang Pak Panci bilang tadi, ini ada beberapa perangkat hukumnya yang sudah tidak sesuai ya Pak Panci. Jadi nanti sama-sama kita mereview kembali perda ini apakah layak atau tidak. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan merupakan kita sharing, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan sikap dalam hukum di ruangan ini. Jadi kita sharing saja. Jadi jangan menyudutkan satu dengan yang lain. Saya kira ini lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Satpol PP. Selanjutnya dari Ibu Anit, ada yang ingin dijawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tiga tadi, Bu, yang disampaikan. Izin Pak, mungkin saya menjawab di bagian penegakan hukumnya. Di sini kan di Perda nomor 4 tahun 2020 di situ sudah diterangkan di pasal 18 setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan usaha yang dilarang itu dari abjad H sampai K diterangkan di situ apa saja yang dilarang.
Kemudian untuk hukumnya ada di pasal 30 sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2020, yaitu di pasal 1 dan pasal 2, di mana kami pun dalam menegakkan hukum berpacu pada perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Demikian untuk KUHP misalnya, penegakan hukum dalam KUHP itu berdasarkan di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jika barang siapa menjual dan menyerahkan, di mana maksudnya di situ bahwa distributor atau penjual eceran tersebut dia mengoplos minuman beralkohol tersebut dengan adanya kandungan narkotika, seperti itu. Demikian Bu. Siap. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ibda. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Muhammad Bardul. Terima kasih Pak Moderator. Jadi mungkin ini bagian tempat dan waktu yang sangat baik juga untuk kami sosialisasikan terus bahwa peran dan fungsi PTSP tidak seperti yang lama. Jadi paradigma ini mungkin perlu juga kita rubah. PTSP tidak berwenang untuk mengajak-ajak Pol PP. Kalaulah PTSP itu bertugas seperti itu, ribuan unit usaha berdasarkan KBN itu akan menjadi tanggung jawab PTSP seakan-akan untuk melaporkan ke Pol PP. Ini nggak ada izin, ini nggak ada seperti itu. Nah, peraturan sudah menekankan bahwa PTSP itu bertanggung jawab dalam proses penerbitan izin secara administratif. Dalam seperti yang sampaikan Pak Sekretaris, bukan kita saling mau menyalahkan, tidak, tapi mungkin ini perlu kami sosialisasikan karena sejak terbitnya Permendagri 138 itu sudah disampaikan kepada Pak Kasat Pol PP. Mungkin sebelum ini itu juga sudah disampaikan berulang kali ketika Pol PP itu sering meminta rekomendasi izin itu ada usaha itu berizin atau tidak. Seringkali itu Pak Kadis itu mengabaikan surat yang seperti itu karena melampaui kewenangan. Itu dalam persepsi DPPTSP. Nah, dalam pemahaman kami dianalogikan secara sederhana, seorang penduduk yang tidak ber-KTP, apakah tugas Capim untuk mengasih tahu Pol PP itu saya nggak ber-KTP? Tidak juga. Dan itu pada saat razia dia ketahuan tidak ber-KTP, baru ditindak, libatkan Capim, ini tolong dibuatkan KTP-nya, kan begitu. Perizinan juga seperti itu. Ketika kita dapati Kopda misalnya yang punya sektor usaha perdagangan menemukan ada usaha perdagangan yang tidak memiliki izin, prosesnya tentu dia lapor ke Pol PP. Pol PP bisa menindak. Tentu tindakan-tindakan yang kita lakukan berdasarkan peraturan yang pertama tetap pembinaan, kan? Pembinaan. Ajaklah dulu ke perizinan. Ayo kita urus izinnya. Di situ dia konsepnya. Jadi kita pun di perizinan istilahnya. Kalaupun ada seperti yang disampaikan Bapak tadi, ada usaha yang sudah berjalan selama ini, ada izinnya, tiba-tiba dia mati izinnya, habis masa berlaku izinnya, diam dia diteruskan usahanya nggak berizin. Apakah kami harus Pol PP itu udah mati izinnya? Nggak sampai ke sana kan kami. Tapi ketika datang Kopda misalnya, itu udah mati izinnya Pak, tolong dibantu. Kita datang, kita bantu, kita dampingi untuk proses perizinan berikutnya. Itulah dia penerjemahan dari Permendagri 138 tadi, sehingga aturan menetapkan PTSP itu dibantu oleh tim teknis. Tim teknisnya melingkupi seluruh sektor usaha. Pariwisata tadi misalnya, dia nggak bisa lepas. Itu wewenang siapa? Provinsi, kabupaten, tidak begitu. Ya, langsung kita ke situ. Semua usaha yang dilindungi undang-undang ada di KBRI-nya di sini, di OSS itu terbit. Kalau sudah terbit dari provinsi kewenangannya ataupun dari kementerian kewenangannya, daerah wajib taat. Kan gitu ya? Wajib taat. Dan peraturan daerah yang kita susun tidak boleh melanggar aturan di atasnya, kan begitu Pak ya. Ini mungkin pakar-pakar hukum nanti yang bisa berbicara. Tapi dari sisi perizinan, seperti yang disampaikan Pak Muhis tadi, kalau dia perizinan usaha misalnya, dia kalau kita lihat di sini KBRI yang mengatur tentang bar kalau kita baca di semua penyedia minuman, barlah yang bisa menyediakan minuman beralkohol.
Kewenangannya bukan kabupaten menerbitkan. Kewenangannya ada di provinsi ataupun kementerian. Provinsi itu verifikatornya kan, tapi dia kan akan memenuhi persyaratan sekian banyak. Persyaratan itu pasti akan melibatkan dinas teknisnya. Nah gitu. Kalau bisa dibuka OSS 2 ini sebagai contoh saja, tapi prinsipnya begitu Pak Muklis. Jadi kalau dia sudah diterbitkan secara online, kewenangan yang memverifikasinya baik provinsi ataupun pusat, daerah tetap harus bisa melindungi usaha itu. Nggak bisa kita tutup, karena dia sudah mengikuti aturannya. Gitu. Tinggalkan kewenangan itu membagi saja dia. Kalau dikasih semua ke kabupaten kota mungkin muntah juga kita gitu kan. Nah, pemilahan ini diatur oleh OSS. Nah, barangkali begitu Pak Muklis. Jadi kita sebagai tim yang selama ini berjalan nggak harus melemparkan ini udah wewenang provinsi, nggak bisa. Kita tetap saja pengawasan bisa dilakukan di lingkup daerah masing-masing, tapi barangkali Trantibumnya kalau dia mengganggu, usaha itu mengganggu, ya Trantibum kan berperan. Tapi terkait dengan izin usaha, selagi dia sudah mengantongi izin usaha dengan memenuhi persyaratan, sudah berhak untuk beroperasi di negara Indonesia. Baik, sedikit Pak, sedikit saya apakan. Yang maksudnya gini Pak, dia mendapatkan izin dari provinsi, ya kan? Apakah izin itu telah diverifikasi ke kabupaten Pak? Kalau provinsi yang menerbitkan izin? Ya, jadi maksudnya diterbitkan provinsi itu bukan provinsi yang menerbitkan tetap OSS atas nama Menteri BKPM, didelegasikan kepada provinsi, verifikatornya provinsi, bukan kabupaten. Jadi kewenangan itulah yang dibagi. Ya. Jadi bisa kita lihat contoh saja sederhana. Boleh. Saat ini sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Asahan tentang pengendalian peredaran minuman keras tahun 2023. Lebih banyak perangkat daerah ataupun aparatur pemerintah. Hingga materi yang kami siapkan ini adalah aspek perizinan ataupun proses perizinan berusaha. Tapi tidak masalah, nanti bisa kita skip, kita lewati langsung. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita dibagikan tentang perda, ya perda tentang apa namanya judul perdanya? Perda peredaran. Perda Pengendalian peredaran minuman beralkohol. Kebetulan kalau kami perizinan hari ini, dasar hukum yang paling kuat dan terbaru digunakan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya PP 5 2020 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Sedangkan perda kita ini kalau kami baca tadi itu terbitnya Februari 2020. Itu berarti mohon maaf sebelumnya bahasan kami mungkin menjadi bahan untuk merevisi perdanya, ya. Jadi tidak bisa dijadikan lagi acuan karena di perda yang lama bisa jadi konsideran hukumnya sudah tidak sama sesuai. Ya. Bapak Ibu sekalian, secara garis besar saja terkait dengan perizinan berusaha DPM PTSP yang menjadi perpanjangan tangan dari lembaga OSS, ya. Untuk penerbitan izin usaha hari ini itu menangani proses perizinan ini by system, ya. Pelaku usaha sudah diberikan kemudahan untuk mengurus perizinan berusahanya. Dinas perizinan dalam hal ini DPM PTSP itu hanya bagian yang memverifikasi secara administrasi. Semua hal-hal yang terkait dengan perizinannya itu sudah diatur dalam dan ditanamkan di dalam aplikasi OSS itu, ya. Nanti bisa kita buka sedikit. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan teknis norma standar prosedur dari semua aktivitas usaha itu diatur oleh kementerian terkait, ya.